Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-158. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kehidupan di alam kubur atau di alam barzah. Kita sudah melakukan kajiannya secara serial. Hari ini masih memunculkan pertanyaan yang perlu kita klarifikasi. Seperti biasanya kita akan melakukan klarifikasi atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan kawan-kawan yang dimunculkan di forum kajian kita. Di episode-episode yang lalu kita telah melakukan kajiannya dan memberikan kesimpulan yang akan kita sambungkan dengan kajian atau tema kajian kita di episode kali ini. Bahwa yang pertama, kematian sesungguhnya bukanlah akhir dari drama kehidupan seorang manusia, melainkan cuma rusaknya badan kasar saja. Karena kita sudah mengkaji manusia memiliki badan halus, yang ketika badan kasarnya itu mengalami kerusakan disebut sebagai kematian, maka badan halusnya ini akan terlepas dari badan kasar itu dan masuk ke alam yang berdimensi lebih tinggi yang dikenal sebagai alam barzah. Yang kedua, badan halus itu masih memiliki kesadaran sehingga masih bisa memahami, kemudian bisa merasakan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, atau sebaliknya penderitaan. Yang ketiga, kita sudah melakukan kajian di episode yang lalu bahwa badan halus yang dikenal sebagai nyawa itu, yaitu jiwa yang berada di dalam pengaruh roh sebagai sumber kehidupan, adalah berbadan energial atau berbadan gelombang. Di mana kita sudah melakukan kajiannya bahwa badan kasar apapun benda, ya baik itu yang hidup atau yang mati, sesungguhnya benda materi itu menyimpan energi. Maka ketika badan kasar atau material itu mengalami kerusakan, energi itu akan terlepas dari struktur bendanya. Inilah analogi yang sudah kita kaji di episode yang sebelumnya, bahwa nyawa manusia yang terlepas dari badan kasarnya itu berbentuk energial atau berbentuk gelombang. Nah, dengan berbadan energial atau gelombang itulah seseorang manusia yang sudah dikatakan mati tetapi masih hidup di alam barzah menunggu datangnya hari kebangkitan, di mana Allah akan membangkitkan, mengutuhkan kembali badan kasar yang dulunya rusak karena kematian itu, dibangkitkan kembali dan kemudian jiwanya atau nyawanya ini dimasukkan kembali ke dalam badan kasar itu dan bangkitlah, hiduplah seorang manusia seperti sedia kala. Oke, itu adalah kesimpulan-kesimpulan dari berbagai kajian yang sudah kita lakukan dalam beberapa episode. Maka di forum kita kemudian muncul pertanyaan, masih terkait kehidupan di alam barzah. Apakah di alam barzah itu para manusia akan bisa berkumpul-kumpul dengan kawannya, dengan temannya, atau dengan manusia yang lain? Dan yang kedua, apakah mereka bisa berkomunikasi di antara teman-temannya itu? Kalau berkomunikasi, maka bagaimana caranya? Atau bagaimana penjelasan secara ilmiahnya? Oke, sebuah kajian yang sangat menarik dan kita akan melakukan eksplorasi informasi dari dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah terkait dengan apakah orang yang sudah meninggal itu mereka akan berkumpul dengan teman-temannya atau keluarganya atau para sahabatnya. Allah memberikan informasi terkait dengan hal itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
Ayat ini memberikan gambaran secara umum bahwa orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka ketika matinya, baik di alam barzah maupun di akhirat nanti, akan bersama-sama dengan para nabi dan para rasul, bersama-sama dengan para siddiqin, orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran, akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Jadi Al-Quran menggambarkan bahwa memang orang-orang, para manusia yang mengalami kematian itu akan berjamaah dengan kelompoknya, dengan golongannya. Di ayat yang berbeda digambarkan memang sebagian besarnya itu adalah terkait dengan kehidupan akhirat. Digambarkan bahwa di surga nanti orang-orang yang saleh, para nabi, para siddiqin dan seterusnya, mereka akan bersama-sama di dalam surga. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Demikian pula dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Allah mewafatkan orang-orang yang saleh yang disebut sebagai nafsul mutmainnah itu, dan kemudian dikelompokkan, digolongkan berjamaah dengan hamba-hamba yang lain masuk ke dalam surganya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Terkait kehidupan di alam akhirat, para ulama sepakat bahwa memang manusia yang ada di alam akhirat itu akan bergolongan-golongan, berkelompok dan berjamaah. Yang baik dengan yang baik, yang jahat, yang berdosa dengan yang jahat dan berdosa. Tetapi terkait dengan kehidupan di alam barzah terjadi kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa di alam barzah itu ya hidup sendiri-sendiri, bahkan tidak bisa melakukan aktivitas apapun kemanapun. Tetapi sebagiannya mengatakan bahwa tetap bisa di alam barzah itu, meskipun manusia tidak lagi hidup dengan badannya, hanya dengan alam kesadarannya, dengan jiwanya, atau dengan nyawanya, badan halusnya, tetapi tetap bisa melakukan aktivitas dan kemudian hidup berkelompok, berjamaah, dan bahkan berkomunikasi. Mari kita mencoba melihat sejumlah ayat untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat di dalam Al-Quran ini. Apakah orang yang hidup di alam barzah itu bisa berkumpul dengan teman-temannya dan kemudian bisa berkomunikasi dengan yang lainnya? Di surat Ali Imran ayat 169 dan 170 Allah menceritakan tentang kondisi kehidupan di alam barzah itu bagi segolongan manusia yang mengalami kematian, khususnya adalah mereka yang gugur di jalan Allah. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Dengan jelas ayat ini menggambarkan tentang kehidupan orang-orang yang mengalami kematian, wafat, gugur di jalan Allah. Jangan kau kira mereka itu mati. Nah, yang menarik menggunakan kata jamak mereka. Wala tahsabanalladzina qutilu fisabilillahi amwatan. Jangan kau kira mereka yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka tetap hidup, bahkan mendapat rezeki dari Allah. Kemudian digambarkan mereka bergembira dan bergirang hati menunggu kawan-kawannya yang akan menyusul mereka di belakang mereka yang belum mengalami kematian atau syahid di jalan Allah itu. Jadi kita mendapatkan nuansanya bahwa mereka hidup berkelompok. Mereka hidup berjamaah bersama teman-temannya, dalam arti orang-orang atau hamba-hamba yang memiliki karakter yang sama di dalam golongan yang sama yang disebut sebagai orang-orang yang syahid atau para syuhada itu. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang berseberangan, berbalikan dengan para syuhada itu, yaitu orang-orang yang disebut sebagai orang kafir atau orang yang ingkar, yang menjadi musuh bagi kebajikan dan kebenaran. Allah menceritakan bahwa mereka ini juga hidup di alam barzah, tetapi dengan kondisi yang berbalikan dibandingkan dengan para syuhada yang digambarkan mendapatkan rezeki dari Allah di dalam kehidupan alam barzah itu. Sedangkan orang-orang kafir ini, kata Al-Quran, sudah dipastikan mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Tidak akan melalui pengadilan lagi, dikarenakan sudah jelas bahwa mereka orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada kebajikan, pada kebenaran, dan banyak melakukan kejahatan serta perusakan dalam kehidupannya di dunia. Orang-orang yang seperti ini mati dalam kekafiran itu tidak akan mengalami proses pengadilan di akhirat nanti. Allah berfirman tentang hal itu di dalam surat Ghafir ayat 6. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang-orang kafir. Sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Yang demikian ini digambarkan lagi di ayat yang berbeda dalam surat yang sama, surat Ghafir, tetapi di ayat 45 dan 46 di mana Allah menggambarkan contoh orang kafir yang jelas-jelas melakukan perusakan dan kejahatan sepanjang hidupnya adalah Fir'aun dan kaumnya. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari di alam barzah. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya itu ke dalam azab neraka yang sangat keras. Jadi ada beberapa poin penting di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, bahwa orang kafir yang sudah pasti kekafirannya itu tidak akan mengalami pengadilan akhirat, melainkan langsung akan mendapat balasan neraka itu, dikarenakan sudah jelas ketetapan atas orang-orang yang kafir itu. Yang kedua, di alam barzah, dikarenakan mereka sudah pasti nanti tempatnya adalah di neraka, akan ditampakkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan kaumnya itu, neraka pada pagi dan petang hari. Karena itu di ayat yang berbeda Allah menggambarkan pada orang-orang kafir ini yang hidup di alam barzah karena ditampakkan teror mental dengan neraka yang terus-menerus ditampakkan di pagi hari, siang hari, malam hari, pokoknya sepanjang kehidupannya di alam barzah itu mereka sampai berputus asa. Ketakutan luar biasa di alam barzah dan kemudian mereka berputus asa. Allah bercerita tentang ini di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim
qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada di dalam kubur berputus asa. Jadi kenapa ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari? Dikarenakan sudah pasti mereka itu akan menempati neraka tanpa melalui pengadilan akhirat. 2. Yang ketiga kemudian digambarkan oleh ayat ini terkait dengan kajian kita bahwa mereka itu berjamaah. Sebutannya adalah mereka, Fir'aun dan kaumnya itu di alam barzah, mereka berada dalam kondisi yang sama, ditampakkan kepada mereka neraka pada pagi dan petang hari. Ini terkait dengan pertanyaan tadi, apakah manusia di alam barzah itu berkelompok-kelompok, berkumpul, berjamaah, dan seterusnya. Ternyata sejumlah ayat menggambarkan demikian adanya. Baik yang mati syahid ataupun mati dalam kekafirannya. Semuanya berada di dalam kelompok masing-masing. Nah, kemudian ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang tidak jelas atau belum jelas kekafirannya atau kesyahitannya. Atau dibandingkan antara pahala yang sudah dilakukan dengan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Lebih banyak mana itu? Nah, terhadap orang yang demikian ini, Al-Quran menggambarkan bahwa mereka kelak akan diadili di hari kiamat untuk memastikan lebih berat mana atau lebih banyak mana antara dosa dan pahalanya. Kalau banyak dosa maka tempatnya di neraka, kalau banyak pahala tempatnya di surga. Nah, orang yang demikian ini di dalam alam barzah digambarkan Al-Quran ditidurkan. Untuk satu ketika akan dibangunkan, dibangkitkan dan akan menghadapi hari pengadilan. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Siapakah yang digambarkan oleh Al-Quran pada ayat ini? Itu diceritakan atau digambarkan pada ayat berikutnya, yaitu di ayat 54 dari surat yang sama, yaitu surat Yasin. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'au wala la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang akan diadili dikarenakan harus dibuktikan terlebih dahulu berat mana timbangannya antara pahala dan dosanya. Allah tidak akan menganiaya hamba-hambanya meskipun seberat zarah. Maka di ayat yang berbeda lagi Allah menggambarkan orang-orang yang seperti ini atau kelompok ini ditidurkan di alam barzah. Kelak akan dibangkitkan dengan terkejut itu. Dan kemudian digambarkan mereka itu merasa di alam barzah cuma sebentar saja. Seakan-akan berada di alam barzah itu cuma sehari atau setengah hari lamanya. Padahal mungkin sudah meninggal ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun sebelumnya. Dalam surat Al-Isra ayat 52 Allah berfirman, Yauma yada'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya. Dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali cuma sebentar. Allah akan menimbang, membandingkan antara amal perbuatannya yang baik, ya pahalanya dengan amal-amal yang buruknya atau dosa-dosanya. Difirmankan Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati
fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Poin penting dari rentetan ayat di kelompok yang ketiga ini digambarkan orang-orang yang belum pasti mereka akan mendapatkan surga atau neraka ditidurkan. Nah, ini adalah golongan yang ketiga. Yang menarik terkait dengan apa yang kita kaji itu juga digambarkan dalam bentuk jamak mereka. Artinya selain golongan yang pertama yang berjamaah dalam kelompok yang saleh, orang-orang yang baik, yang tempatnya pasti akan berada di surga, itu satu jamaah tersendiri. Kelompok yang kedua berjamaah juga di alam barzah adalah orang-orang kafir yang kelak pasti tempatnya adalah neraka. Dan yang ketiga adalah berjamaah juga orang-orang yang ditidurkan dan kemudian kelak akan dibangkitkan untuk menghadapi hari pengadilan. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan rentetan ayat yang sudah kita kaji ini digambarkan oleh Al-Quran bahwa di alam barzah itu memang mereka berkumpul dan berjamaah dengan kondisi masing-masing. Lantas terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah mereka berkomunikasi dan bagaimana cara berkomunikasinya? Dikarenakan bukankah badan wadaknya, badan fisiknya sudah mengalami kehancuran. Sahabat sekalian, di episode yang lalu dan tadi telah kita singgung bahwa orang-orang yang mengalami kematian tetap hidup di alam barzah dalam bentuk kesadaran atau dalam bentuk energial, dalam bentuk gelombang. Nah, ketika kita bicara gelombang dalam sudut pandang saintifik, maka kita menemukan mekanisme komunikasi antar sebuah gelombang dengan gelombang yang berbeda. Bahwa setiap gelombang itu memiliki frekuensi, channel-channel. Channel 100 berbeda dengan 101, berbeda dengan 102 dan seterusnya. Bahkan dalam teknologi digital, antara channel 100 dan 101 pun itu sudah bisa dibagi menjadi channel-channel yang sangat banyak. Maka komunikasi itu akan terjadi di channel yang sama, di frekuensi yang sama yang kita kenal mekanismenya sebagai resonansi gelombang. Terjadi pada frekuensi yang sama. Kita sudah pernah melakukan kajiannya terkait dengan hal ini, analogi resonansi frekuensi itu. Kalau ada sebuah alat musik, ya gitar dengan gitar dipetik dalam posisi yang berdekatan, maka gitar satunya dipetik, satunya akan bergetar dengan sendirinya meskipun tidak dipetik. Atau ada alat namanya garbutala, nada A dengan nada A didekatkan, satunya dipukulkan ke tembok misalnya ke dinding, ting, maka satunya akan ikut bergetar karena frekuensinya sama. Atau ada alat-alat komunikasi misalnya, handphone kita. Supaya kita bisa berkomunikasi, apa yang dilakukan? Saya pencet-pencet tombol yang disebut sebagai nomor HP kita. Begitu ini nyambung, frekuensinya sama, maka kita bisa berkomunikasi. Demikian juga radio. Radio dari pemancarnya sana 100 FM di sini, gelombang radio kita, di pesawat radio kita, disetelah menuju 100 FM. Maka semua informasi yang ada di sana akan keluar di sini. Oke, sahabat sekalian, secara mekanisme saintifik sangat jelas digambarkan. Komunikasi baru akan terjadi ketika frekuensinya sama. Maka terkait dengan kehidupan di alam barzah, orang-orang yang berada dalam frekuensi yang sama, para syuhada dalam frekuensi kebaikan yang sama, mereka bisa berkomunikasi di alam kesadarannya itu. Channel frekuensinya sama, mereka bisa berkomunikasi. Sebagaimana orang-orang yang jahat dalam frekuensi yang sama, channelnya sama, ya mereka bisa berkomunikasi. Jadi sesungguhnya sederhana dalam pendekatan logika saintifik bahwa
Mereka yang berkumpul di alam barzah yang digambarkan berbagai ayat tadi tetap bisa melakukan komunikasi di antara mereka. Meskipun secara badania mereka tidak berkumpul dalam arti fisikal, tetapi karena berada di dalam frekuensi yang sama, maka kesadaran mereka akan tersambung dan bisa melakukan komunikasi-komunikasi yang sesuai dengan sifat gelombang atau badan energial itu. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan kali ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman kita di dalam forum kajian kita. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran seperti yang telah dikabarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Allah sendiri yang berbicara, memberikan gambaran kepada kita terkait dengan kehidupan di alam barzah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan hikmahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.